Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Fidullah dan saya mahasiswa dari D3 PSPSD Kausnep. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas arsitektur dan fitur terbaru dari Oracle 19c. Yang saya akan lanjutkan nantinya ada gambaran umum mengenai versi sebelumnya dari Oracle. Sebelum itu kita harus tahu definisi dari Oracle Database. Nah, Oracle Database adalah sebuah database pertama yang dirancang untuk komputasi grid perusahaan. Cara paling fleksibel dan hemat biaya untuk mengelola informasi dan aplikasi. Komputasi grid perusahaan menciptakan kumpulan besar, server, dan penyimpanan modular standar industri. Dengan arsitektur ini, setiap sistem baru dapat disediakan dengan cepat dari kumpulan komponen. Tidak perlu beban kerja puncak karena kapasitas dapat dengan mudah ditambahkan atau dialokasikan kembali dari kumpulan sumber daya sesuai kebutuhan. Adapun beberapa versi dari Oracle yaitu versi 19G, versi 12C, versi 18C, dan yang terbaru versi 19C. Nah, berikutnya saya akan membandingkan perbedaan versi Oracle dan saya akan memberikan gambaran umumnya saja. Yang pertama, versi Oracle 19G dirilis pada tahun 2008. Versi 19G ini rilis versi database Oracle yang lebih lama. RDBMS ini yang tidak memiliki database yang dapat dicolokkan. Versi Oracle ini dianggap sangat mudah untuk diinstal, dikembangkan, dan dikelola. Versi ini memperkenalkan pengembang SQL yang menghadirkan alat interface bagi pengembang untuk meminta, menentukan, mengontrol data dan dengan lebih efisien. Yang kedua, Oracle 12C. Rilis pada tahun 2014, Oracle secara resmi merilis versi 12C yang merupakan versi pertama seri C. RDBMS berperforma tinggi ini ditetapkan dengan C, bukan G karena ini adalah versi pertama Oracle yang dirancang untuk bekerja di cloud. Versi Oracle ini sangat memudahkan bisnis untuk mentransisikan informasi database Oracle yang ada ke cloud. Versi 12C telah memperkenalkan 500 fitur baru ke dalam Oracle Database. Fitur yang paling menonjol adalah database yang dapat dicolokkan dan arsitektur multi-tenant. Jadi yang bisa disimpulkan dari versi ini menggunakan ataupun bekerja dengan cloud sehingga memudahkan bisnis untuk mentransisikan informasi database-nya ke cloud. Selanjutnya yaitu Oracle 18C. Oracle versi 18C adalah salah satu versi terbaru yang akan dirilis sebagai database otonom. Database self-driving ini mengamankan dan memperbaiki diri sendiri. Versi 18C tersedia untuk cloud Oracle atau lokasi di lokasi. Versi ini telah memulai struktur penamaan versi Oracle baru berdasarkan tahun rilisnya tahun 2018. Oleh karena itu, tidak ada rilis antara 12C dan 18C. Dan yang terbaru sekarang yaitu versi 19C. Rilis pada awal Januari 2019 tercatat sebagai rilis jangka panjang untuk 12,2 produk family database Oracle. Versi khusus ini akan didukung hingga tahun 2023 dengan dukungan yang diperpanjang tersedia hingga 2026. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa arsitektur terbaru di Oracle 19C. Pertama, database server. Nah, di dalam database server ini terdapat beberapa komponen yaitu server proses, data file, sistem file, dan di dalamnya itu ada database dan tentunya ada listener yang connect dengan server proses. Nah, di dalam server proses ini terdapat database instance. Untuk penjelasannya,
Database Oracle terdiri dari setidaknya satu instans database dari satu database. Instan database menangani memori dan proses. Database terdiri dari file fisik yang disebut file data dan dapat berupa database non-container atau database container multi-tenant. Database Oracle juga menggunakan beberapa file system database selama operasinya. Arsitektur database satu instan terdiri dari satu instan database dan satu database. Ada relasi dari satu database ke instan database. Beberapa database instan tunggal dapat diinstal di mesin server yang sama. Arsitektur database Oracle RHEL Application Cluster atau Oracle RAC terdiri dari beberapa instan yang berjalan pada mesin server yang terpisah. Semuanya berbagi database yang sama. Cluster mesin muncul sebagai file server yang tunggal di satu ujung dan pengguna akhir serta aplikasi di ujung lainnya. Konfigurasi ini dirancang untuk ketersediaan tinggi, stabilitas, dan kinerja kelas atas. Listener. Listener adalah sebuah proses server database. Ini menerima permintaan klien membuat koneksi ke semisal database dan kemudian menyerahkan koneksi klien ke proses server. Listener dapat berjalan secara lokal di server database atau berjalan dari jarak jauh. Lingkungan Oracle RAC yang khas dijalankan dari jauh. Selanjutnya database instan. Adapun komponen dari database instan yaitu database server, database instan, SGA atau Sistem Global Area, PGAS atau program Global Area. Di dalamnya ada background proses dan server proses, dan ada database juga yang maintains. Untuk penjelasannya yaitu instan database berisi sekumpulan proses latar belakang Oracle database dan struktur memori. Struktur memori utama adalah sistem global area atau SGA dan program global area atau PGAS. Program latar belakang beroperasi pada data disimpan atau file data dalam database dan menggunakan struktur memori untuk melakukan pekerjaannya. Sebuah contoh database hanya ada di memori. Oracle Database juga membuat proses server untuk menangani koneksi ke database atas nama program klien. Dan untuk melakukan pekerjaan untuk program klien, misal mengurangi dan menjalankan proses SQL, serta mengambil dan mengembalikan hasil ke program klien. Jenis proses server ini disebut sebagai proses latar depan. Selanjutnya SGA. Untuk komponennya bisa dilihat di gambar di samping. SGA atau Sistem Global Area adalah area yang memori yang berisi data dan informasi kontrol untuk satu instan Oracle database. Semua proses server dan latar belakang berbagai SGA. Saat Anda memulai contoh database, jumlah memori yang dialokasikan untuk SGA akan ditampilkan. Adapun beberapa komponen dari SGA yang sudah saya rangkum beserta dengan fungsinya yaitu servfull merupakan sebuah change berbagai konstruksi yang dapat dibagikan di antara klien. Misal, full bersama menyimpan kode SQL, PL, SQL yang diurai parameter sistem dan informasi kamus data. Flashback buffer merupakan sebuah komponen opsional di SGA ketika database flashback diaktifkan. Proses latar belakang yang disebut recovery wrapper process atau RVWR dimulai. Selanjutnya database buffer change adalah area memori yang menyimpan salinan blok data yang dibaca dari file data. Buffer adalah alamat memori utama di mana pengelola buffer untuk sementara menyimpan change
saat ini atau baru-baru ini ke blok bekas. Selanjutnya, database Smart Flash Cache merupakan sebuah ekstensi memori opsional dari cache buffer database untuk database yang berjalan di Solaris dan Oracle Linux. Redo Log Buffer merupakan sebuah buffer yang melingkar di SGA yang menyimpan informasi tentang perubahan yang dibuat ke database. Selanjutnya, Large Pool adalah area memori opsional yang ditunjukkan untuk alokasi memori yang lebih besar dari yang sesuai untuk kumpulan bersama. Komponen besar dapat menyediakan memori yang besar User Area Global atau UGI untuk server bersama dan interface Oracle XA. Buffer untuk Recovery Manager atau RMAN, IO, dan sisipan yang terhalang. Selanjutnya, in-memory area. Nah, merupakan komponen opsional yang memungkinkan objek terdiri dari tabel, partisi, serta yang lainnya untuk disimpan dalam memori dalam format baru yang dikenal sebagai format kolom. Selanjutnya, Mem-Optimize Pool adalah komponen opsional yang memberikan kinerja dan stabilitas yang tinggi untuk query berbasis kunci atau primary. Share IO Pool atau Secure File digunakan untuk operasi I/O besar pada Secure File Reach Object atau LUBS. Stream Pool digunakan oleh Oracle Streams, Datapump, dan proses penerapan terintegrasi Golden Gate. Selanjutnya, Java Pool digunakan untuk semua kode dan data Java khusus sesi di Java Virtual Machine. Fix SGA adalah sebuah area housekeeping internal yang berisi informasi umum tentang status database dan instan database dan memori yang dikomunikasikan antar proses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari program global area atau PGA. Untuk komponennya bisa kalian lihat di gambar di samping. PGA adalah wilayah memori non bersama yang berisi basis data dan informasi kontrol secara eksklusif untuk digunakan oleh server dan proses latar belakang. Oracle Database membuat proses server untuk melakukan koneksi ke database atas nama program klien. Dalam lingkungan server khusus, satu PGA dibuat untuk setiap server dan proses latar belakang yang dimulai. Setiap PGA terdiri dari ruang tumpukan area hash, area penggabungan bitmap, dan user global area atau UGI. Dibatalkan alokasinya saat server terkait atau proses latar belakang menggunakannya dihentikan. Adapun komponen dari PGA yaitu SQL Block Area merupakan sebuah area pengurutan yang dimana digunakan oleh fungsi yang mengurutkan data seperti ordered by dan group by. Ini merupakan perintah dari SQL atau command SQL. Selanjutnya yaitu session memory, merupakan area penyimpanan data sesi klien dialokasikan untuk variabel sesi seperti informasi logon dan informasi lain yang diperlukan oleh sesi database. Selanjutnya, Private SQL Area merupakan area ini menyimpan informasi tentang pernyataan SQL yang diuraikan dan informasi khusus sesi lainnya untuk diproses. Ketika proses server mengeksekusi kode SQL atau PLSQL, file proses menggunakan area SQL pribadi untuk menyimpan nilai variabel mengikat, informasi status eksekusi query, dan area kerja eksekusi query. Selanjutnya, stack space, memori yang dialokasikan untuk menyimpan session variabel dan array.
hash area. Hash area merupakan sebuah area yang digunakan untuk performa hash join di tabel. Dan yang terakhir yaitu bitmap merge area. Area ini digunakan untuk menggabungkan data yang diambil dari pemindaian beberapa bitmap index. Selanjutnya background proses. Adapun beberapa komponen dari background proses bisa dilihat di gambar di samping. Nah, background proses atau proses latar belakang adalah bagian dari instant database dan melakukan tugas pemeliharaan yang diperlukan untuk mengoperasikan database dan memaksimalkan kinerja untuk banyak pengguna. Setiap proses latar belakang atau background proses melakukan tugas unik, tetapi bekerja dengan proses lainnya. Nah, background proses wajib ada di semua konfigurasi basis data yang umum. Proses ini berjalan secara default dalam instance database dibaca atau ditulis yang dimulai dengan file parameter inisialisasi yang dikonfigurasi secara minimal. Sebagian besar proses latar belakang opsional khusus untuk tugas atau fitur, antara lain yaitu arsip proses atau ARS. Yang kedua, job queue coordinator proses atau CGQA. Yang ketiga, recovery writer proses atau RVWR. Selanjutnya, flashback data archive proses atau FBDI. Dan space management coordinator proses atau SMCO. Proses self adalah sebuah proses latar belakang yang melakukan pekerjaan atas nama proses lain, misal dispatcher proses tendering dan short server proses atau SNN. Selanjutnya share pool. Nah, untuk komponennya bisa kalian lihat di gambar di samping. Share pool adalah komponen dari sistem global area atau SGA dan bertanggung jawab untuk menyimpan berbagai jenis data program. Misalnya, kumpulan bersama menyimpan parsing SQL, kode PLSQL, parameter sistem, dan informasi kamus data. Adapun subkomponen dari share pool yaitu library cache. Struktur memori pool bersama yang menyimpan kode SQL dan PLSQL yang dapat dieksekusi. Selanjutnya, reversed pool adalah area memori yang dikumpulkan bersama yang dapat digunakan Oracle Database untuk mengalokasikan potongan memori yang saling berdekatan. Database yang mengalokasikan memori dari kumpulan bersama dalam potongan. Data directory cache menyimpan informasi tentang objek database, yaitu data kamus. Cache ini juga dikenal sebagai cache baris karena menyimpan data sebagai baris bukan sebagai buffer. Selanjutnya, server resource cache merupakan sebuah kumpulan memori di dalam kumpulan bersama yang menampung kumpulan hasil. Hasil server cache berisi cache hasil query SQL dan cache hasil fungsi PLSQL yang berbagi infrastruktur yang sama. Selanjutnya, other komponen yaitu sertakan NQ, ledge, tabel bitmap, information lifecycle management atau ILM, buffer active session history atau ASH, dan struktur memori lainnya. Nah, adapun fitur terbaru dari Oracle 19c yaitu ada application development, availability, big data, dan data warehouse. Selanjutnya ada performa, database overall, diagnosability, rack and grid, dan di sisi security, yang dimana semua fitur baru ini ada beberapa sub. Nah, yang saya akan jelaskan yaitu di sisi performanya. Dalam performanya ada beberapa pembaruan, yaitu
ada SQL Quarantine. Nah, tugasnya yaitu untuk membantu mencegah penggunaan kembali rencana eksekusi yang sama yang dihentikan oleh pengelola sumber daya karena keterbatasan sumber daya atau research. Ini akan membantu untuk tidak menjalankan query route lagi di database jika pengelola sumber daya aktif. Yang kedua yaitu Automatic Index. Automatic Index merupakan mengelola indeks otomatis dengan tugas penasihat seperti monitor capture, identifikasi, verifikasi, putuskan untuk mengaktifkan mode indeks otomatis. Selanjutnya, Automatic Database Automatic Database Diagnostic Monitor atau ADDM. Support for Legal Database atau PDBS. Selanjutnya SQL Statement Deaxability. Dengan perbaikan SQL Advisor dan kasus uji SQL untuk prosedur. Selanjutnya ada Real-Time Status for DML Operation. Nah, pada Oracle 19c memperkenalkan statistik real-time yang memperluas dukungan online ke pernyataan DBML konvensional. Selanjutnya, Statistic Collection on Custom Frequency Automatic. Jadi, Static Collection on Custom Frequency Automatically merupakan sebuah mulai dari 19C dan seterusnya, dimulai dari 19C dan seterusnya. Nah, pengumpulan statistik pengoptimalan otomatis frekuensi tinggi untuk melengkapi pekerjaan pengumpulan statistik standar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.